Jumpa lagi kita dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan memasuki bab kedua matematika kita, yaitu mengenai SPB dan KPK. Apa itu SPB dan KPK? SPB adalah faktor persekutuan terbesar dan KPK adalah faktor persekutuan terkecil. Nah, untuk itu, sebelum kita melanjutkan ke bagian SPB dan KPK-nya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu namanya faktor dan kelipatan supaya kita bisa memasuki ke bagian SPB dan KPK. Nah, yang namanya faktor itu adalah sebuah bilangan atau bilangan-bilangan merupakan hasil perbanyakan. Faktor. Kita sering mengenal kata faktor sesungguhnya. Nah, namun di sini langsung mau menjelaskan apa yang namanya faktor secara simpel itu adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi suatu bilangan. Atau lebih singkatnya bisa dikatakan keterbagian. Berbicara tentang keterbagian dan faktor, itu berkaitan sangat erat. Oleh karena itu, kita harus mengenal dan mengetahui, serta sudah harus mengetahui cara membagi, apalagi mengenai perkalian dasar. Di sini ditekankan kita harus bisa memahami perkalian dasar dan pembagian, supaya kita bisa melanjutkan mengenai faktor dan melanjutkan ke SPB dan KPK. Oke, supaya kamu lebih mengerti, silakan saja kita langsung simak ke penjelasan dan contoh-contoh berikut ini. Silakan dilihat. Selamat datang di bagian penjelasan mengenai faktor bilangan. Pada bab 2, kali ini kita akan mempelajari mengenai faktor bilangan. Mari kita langsung ke penjelasan. Faktor bilangan itu adalah semua bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Bilangan-bilangan yang bisa membagi habis bilangan itu maksudnya. Oke, anggap saja ini sebuah cerita. Di dalam satu grup ada 36 orang. Kelasmu misalnya ada 36 orang. Nah, 36 orang itu kita akan bentuk menjadi 4 kelompok atau 4 barisan. Berapa orang dalam satu barisan? Simpelnya adalah 36 kita bagi 4. 9. Jadi, setiap barisan harusnya berisi 9 orang. Tuh. Nah, kalau kamu hitung bulatannya semuanya jumlahnya 36. Oke? Nah, kemudian misalnya 36 orang tadi kita bentuk menjadi 2 barisan. Apakah setiap barisan hanya berisi 9 orang? Tentu saja bukan. Kalau kita bentuk jadi 2 barisan, maka setiap barisannya akan berisi 18 orang. Kenapa bisa begitu? Tentu saja 36 kita bagi menjadi 2, menghasilkan 18. Bagaimana kalau 36 orang tadi kita bentuk menjadi 9 barisan? Berapa orang dalam tiap barisan? Tentu saja ada 4 orang. 4 orang. Nah, bagaimana bisa 4 orang? Tentu saja 36 kita bagi 9, menghasilkan 4. Jadi setiap barisan berisi 4 orang. Nah, 36 kalau kita bentuk satu barisan, tentu saja hanya ada 36 orang dalam satu barisan yang panjang itu. Nah, atau 1 kali 36. Kalau bentuk 2 barisan, maka setiap barisan 18 orang. Seperti tadi dicontohkan di depan. Atau 2 kali 18, 36. 3 kali 12, 36. 4 kali 9, 36. 6 kali 6, 36. Artinya, kalau 36 tadi kita bentuk 4 barisan, setiap barisan berisi 9 orang. Kalau kita bentuk 6 barisan, setiap barisan berisi 6 orang. Nah, bagaimana kita menulis angka faktornya? Perhatikan tanda panah. Tanda panahnya turun ke bawah, berarti 1, 2, 3, 4, 6. Itu tulis dulu. Ke kanan, ke atas. Maka, faktor 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6. 9, 12, 18, 36. Di sini 6 ada 2 kali. Tidak perlu tulis 2 kali kalau angka yang sama. Hanya tulis 1 kali. Dan penyusunan faktor ditulis dari angka kecil hingga angka yang besar. Oke? Nah,
Mari kita ke contoh soal yang berikutnya. Faktor dari 20. Masih saja dengan gunakan sistem T. Ini kita namai sendiri aja ya. Cara T kita sebut. Kita buat kayak gini bentuknya. 20. 1. 1 kali berapa 20? 1 kali 20, 20. 2 kali berapa 20? 2 kali 10. 3 kali berapa 20? 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21. Tidak ada 20 dalam perkalian 3. Berarti, singkirkan angka 3. 4. 4 kali berapa 20? Ya, 4 kali 5, 20. 5. 5 kali berapa 20? Tentu saja 5 kali 4. Di sini perlu kamu ingat, kalau kamu sudah menjumpai angka yang bersifat kebalikan, maka selesai sampai yang di sini saja, yang ditanda batasi. Ini dia tanda panahnya. Nah, jadi faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Oke? Paham? Mari kita ke soal berikutnya. Faktor dari 35. Faktor dari 35 itu apa ya? Kita gunakan masih cara yang sama, yaitu gunakan cara T. 1 kali 35, 35. 2 ada? Tidak ada. 2 kali berapa 35? Tidak ada, karena perkalian 2, kelipatan 2, ataupun perkalian di angka 2 hanya menghasilkan angka genap. Jadi tidak ada angka ganjil, 35 ini angka ganjil. 3. 3 juga tidak ada, sebab 3 ditambah 5 di sini adalah 8. Dia bukan kelipatan 3, jadi tidak ada dalam perkalian 3. 4 juga tidak ada. 5. 5 kali berapa 35? 5 kali 7. 6 juga tidak ada, karena 6 kali 6 sudah 36, ya kan? Jadi 7. Nah, di sini kamu menjumpai yang bersifat kebalikan, 5, 7, 7, 5. Berarti kita stop sampai di sini saja. Yang bagian bawah sini tak usah lagi. Oke, kita coret. Jadi faktor dari 35 adalah 1, 5, 7, dan 35. Oke. Nah, kalau dalam cerita kita bisa buat seperti ini. 35 orang bisa bentuk 1 baris, 5 baris, 7 baris, dan 35 baris. Itulah maksudnya. Oke. Nah, kita ke angka yang agak besar ya, 120. Di sini mungkin menulisnya agak kurang tempat, jadi kita buat agak kecil saja ya. Faktor dari 120, kita buat pakai sistem yang sama, yaitu T. Nih. Oke. 1, 120. 2 kali berapa 120? 2 kali 60, karena 2 kali 6, 12, tambahin 0, 120. 3. 3 kali berapa? 120. 3 kali 4, 12. Tambahkan 0. 120. 4. 4 kali berapa? 120. 4 kali 3, 12. Tambahkan 0. Jadi 120. 5. 5 kali berapa? Ini 5 ya. 5 kali berapa? 120. 5 kali 24. Nah, 24 kali 5, 120 ya. 6. Nah, 6 kali berapa 120? Tentu saja 6 kali 20. 6 kali 2 kan 12, tambah 0 ya 120. 7 tidak pernah menghasilkan 120. Kamu tes saja, bagikan dengan cara membagi seperti ini. Oke? Nah, 120 kalau 7 nggak bisa, berarti kita ke 8. 8 bisa? Bisa. 8 kali berapa dapatnya 120? 8 kali 15. Ya. 9 ada? Tidak ada. 10. 10 ya ada. 10 kali 12. Nah. Oke. 11 tidak ada. 12. Nah, 12 kali 10. Nah, di sini sudah bersifat kebalikan. Berarti kita hanya ambil sampai sini saja. Yang bagian bawah sini coret. Baiklah. Jadi faktor dari 120 atau 120 itu adalah banyak kali ya. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120. Jadi 120 itu bisa dibentuk menjadi satu barisan, dua barisan, tiga barisan, empat barisan, dan seterusnya yang ada di sini. Oke? Nah, kalau 120 dibentuk menjadi 12 barisan, maka setiap barisan berisi 10 orang. Gitu maksudnya. Oke? Nah, setelah sampai ke penjelasan yang di sini, yuk kita berlatih buka buku kita halaman 44. Di sana ada soal, nomor yang disebutkan kamu akan mengerjakannya dengan baik dan benar. Baiklah, selamat berlatih.